Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiza Kurnia ingin menjelaskan sejarah singkat perkebunan di Indonesia. Sistem kebun Indonesia pada mulanya merupakan sistem usaha pertanian tradisional yang telah ada sebelum masuknya VOC pada tahun 1600. Pada masa tersebut, sistem usaha kebun rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditi perdagangan untuk pasar Eropa. Sistem penyiaran paksa yang dipakai VOC untuk mengeksploitasi komoditi ekspor tersebut bahkan diteruskan sampai awal abad 19. Sekalipun pemerintahan telah beralih dari VOC ke pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800-an. Proses perubahan sistem usaha kebun ke perusahaan perkebunan di Indonesia pada saat itu merupakan perubahan teknologi dan organisasi proses produksi yang berkaitan erat dengan perubahan kebijaksanaan politik kolonial dan sistem kapitalisme kolonial. Perwujudan industri perkebunan negara yang merupakan kelanjutan dari politik eksploitasi dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui kepala pemerintahan feodal setempat. Maka tindakan eksploitasi pemerintah kolonial dilakukan secara langsung menggunakan sistem perkebunan negara. Perubahan kebijaksanaan politik kolonial pada tahun 1870-an terjadi setelah beralihnya kebijaksanaan politik konservatif menjadi kebijaksanaan politik liberal, yaitu dengan dikeluarkannya Agraris Wet atau Undang-Undang Agraria. Implikasinya, politik eksploitasi yang semula dikelola oleh perusahaan negara diganti dengan perusahaan swasta. Selanjutnya, perkebunan rakyat atau pribumi juga berkembang dengan pesat pada periode tahun 1894 sampai 1939. Pada masa itu, nilai hasil produksinya berlipat 10 kali, sedangkan perkebunan barat hanya berlipat hasilnya 2 kali. Sepanjang perkembangan perkebunan pada abad ke-20, keikutsertaan rakyat dalam mengusahakan perkebunan mulai tampak. Bahkan di beberapa daerah ada kecenderungan bahwa rakyat semakin mementingkan komoditi perkebunan. Pada masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, ekonomi perkebunan dapat dikatakan terhenti karena terjadi penurunan produksi perkebunan yang drastis. Hal ini disebabkan kebijaksanaan pemerintah Jepang dalam meningkatkan produksi pangan untuk kepentingan ekonomi perang dengan melakukan pembongkaran tanaman perkebunan dan menggantikannya dengan tanaman pangan. Pada tahun 1952, 98% dari perkebunan karet, 88% dari perkebunan kelapa sawit, dan 80% dari perkebunan serat sudah beroperasi kembali. Nasionalisasi perusahaan perkebunan milik swasta Belanda dipicu oleh tuntutan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda tentang kedaulatan rakyat Irian Barat. Sejak gagalnya pemerintah Indonesia di Irian Barat pada pemungutan suara di PBB pada tanggal 29 November 1957, timbul gelombang pemogokan buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan Belanda. Pemogokan ini segera disusul dengan tindakan pengambil alihan perusahaan dan perkebunan Belanda oleh para buruh. Lalu tahun 2000 sampai 2004, era reformasi, terjadinya perubahan paradigma manajemen pembangunan nasional dan awal pelaksanaan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004. Dalam perkebunan terdapat beberapa istilah seperti agribisnis, industri hilir, dan program plasma. Agribisnis merupakan kombinasi bagian dari kegiatan pertanian dan juga perkebunan dan bagian dari kegiatan industri. Petani yang mengolah tanah, menanam kedelai, menggunakan input, dan kemudian menghasilkan biji kacang kedelai yang siap untuk dijual merupakan kegiatan sektor agribisnis. Industri hilir adalah industri yang kegiatannya mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Adapun contoh industri hilir ini seperti industri pangan, industri tekstil, dan industri kimia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan program Plasma. Program Plasma merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat perkembangan perkebunan yang dikenal Oil Farming System for Rural Socio-Economic Development, yang melahirkan program bernama Perkebunan Inti Rakyat atau PIR, atau dikenal NES, Nucleus Estate and Smallholders Project. Proyek ini dimulai tahun 1980 sampai 1990 dengan pembiayaan kolaborasi pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti World Bank, Asian Development Bank, KfW, dan lainnya. Lewat program ini lahirlah definisi inti, yakni perusahaan yang bermitra dengan petani atau plasma untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal tempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada studi budidaya kelapa sawit, terdapat proses produksi dan pengolahannya. Ada 8 tahapan proses bisnis tanaman kelapa sawit, yaitu yang pertama, pembibitan. Proses pembibitan ini dibagi menjadi 2 tahap, yakni pembibitan awal dan pembibitan utama. Yang kedua, pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan dan harus selesai dan siap ditanami jika pekerjaan pembibitan selesai pada usia bibit 12 bulan atau paling lambat 24 bulan. Pembukaan lahan juga harus dirangkaikan dengan pekerjaan pembuatan jaringan jalan, jembatan, gorong-gorong, dan parit drainase. Yang ketiga, penanaman. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan di sini dibagi menjadi 2 tahap, yakni pemeliharaan TBM, yakni tanaman belum menghasilkan, dan pemeliharaan TM, tanaman menghasilkan. Selanjutnya, yang kelima, prosesnya itu panen. Tanaman kelapa sawit yang sudah siap dipanen harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, umur tanaman sekurang-kurangnya 30 bulan. Yang kedua, 60% pohon telah mempunyai buah yang siap dipanen. Yang ketiga, berat TBS atau tandan buah segar itu lebih dari 3 kilo. Yang keempat, rotasi panen 1:5. Dan yang kelima, buah di tandan telah matang. Selanjutnya yaitu pengangkutan. Buah sawit yang ada di TPH harus segera diangkut paling lambat 12 jam dari pada saat panen. Selanjutnya, pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. Membangun pabrik pengolahan kelapa sawit merupakan aktivitas yang memerlukan luasan areal yang sesuai dengan kapasitas pabrik. Pabrik pengolahan kelapa sawit terdiri atas bangunan pabrik seperti stasiun-stasiun yang berbentuk seperti tempat timbangan, tempat bongkar TBS, rebusan, penebahan, proses, klarifikasi minyak sawit, pemecah biji, klarifikasi biji sawit, serta ada pula bangunan pendukung operasional pabrik, yakni seperti kantor dan kolam limbah pabrik. Selanjutnya, yang terakhir dalam proses produksi dan pengolahan kelapa sawit yaitu pengolahan. Pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit dan inti sawit memerlukan waktu yang terus-menerus atau dikerjakan selama 24 jam, yakni sehari semalam. Pengaturan waktu kerja bagi karyawan itu dapat dibagi menjadi 2 atau 3 shift. Pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak sawit itu melalui sistem-sistem atau stasiun-stasiun yang tersedia di pabrik tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka dasar SAK umum. Kerangka konseptual pelaporan keuangan atau sering disingkat dengan KKPK merupakan pengaturan yang merumuskan sistem atau konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Kerangka konseptual bukan merupakan PSAK sehingga tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. Kerangka konseptual ini tidak mengungguli PSAK tertentu. Jika terdapat perbedaan antara PSAK dan KKPK, maka persyaratan yang ada dalam PSAK mengungguli persyaratan yang ada dalam kerangka konseptual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa review PSAK dalam akuntansi perkebunan. Yang pertama yaitu PSAK 1. Pernyataan PSAK 1 ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.
Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya yaitu PSAK 14. PSAK 14 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Pernyataan ini menyediakan dalam menentukan biaya, pengakuan biaya, nilai realisasi neto, dan rumus biaya. Selanjutnya yaitu PSAK 16. PSAK 16 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Permasalahan pokok dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan, pengukuran aset, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penyusutan, penghentian pengakuan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu PSAK 19. PSAK 19 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud. Pernyataan ini membahas mengenai periode amortisasi dan metode amortisasi. Jumlah tersusunkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama unsur manfaatnya. Metode yang digunakan itu bisa mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas dan ketika tidak terdapat lagi manfaat masa ekonomisnya pada masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya. Selanjutnya yaitu PSAK 48. Menurut PSAK 48, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Selanjutnya yaitu PSAK 68. Pernyataan ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan pernyataan suatu kerangka pengukuran nilai wajar, dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK 69. PSAK 69 ini memberikan pengaturan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan aktivitas agrikultur. PSAK 69 juga memberikan panduan definisi beberapa istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Secara umum, PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.